1 Samuel 8 ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya istananya dan pada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, "Pergilah masing-masing ke kotanya." Shalom, saudaraku. God bless ya. Thank you sudah hadir. Nah, kita lanjut episode yang lalu, saudaraku. Bahwa bangsa Israel memasuki sesi selanjutnya dalam hidup mereka. Setelah mereka dilepaskan dari Mesir, dari karakter dosa, lalu mereka masuk dalam proses pembentukan Allah dalam pemerintahan Musa, di mana Allah memerintah hadir di tengah umatnya, tiang awan, tiang api. Ya, berkat Tuhan itu terbatas, mana dari surga dibatasi, sekali-kali dikasih enak, burung puyuh dikirim,
Tapi kalau untuk hidup tetap bisa air keluar dari batu. Tetapi tetap siang itu terik. Dalam teriknya masih aman. Karena ada tiang awan. Enggak sampai gosong. Semuanya serba pas-pasan. Pas waktunya, pas jumlahnya. Lewat saja. Tapi dipelihara Tuhan. Itulah proses pembentukan karakter menyerah kepada Tuhan. Untuk menjadi taat dan setia. Setelah itu masuk ke sesi Yosua. Mulai dibawa Tuhan membangun diri. Semua kebutuhan mulai dibangun bersama Tuhan. Ekonomi yang kurang dibangun ekonomi. Rumah tangga yang kurang dibangun. Gak punya anak dikasih. Semuanya serba diberi. Tetapi saudara harus belajar melakukannya. Ketika di zaman Musa, itu semua didatangkan dari langit. Di zaman Yosua, saudara harus mengangkat pedang, merebut dan menduduki tanah Kanaan. Jadi di situ sesungguhnya saudara itu mengasah kemampuan. Tuhan menaikkan level kemampuan saudara. Dipertemukan dengan masalah demi masalah, persoalan, hal demi hal, hil demi hil. Bagaimana saudara menyelesaikannya, gagal bangkit lagi. Sampai saudara mencapai apa yang saudara harus miliki itu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Yaitu bangsa Israel menerima milik tanah pusakanya masing-masing. Saudara menjadi orang yang berhasil. Setelah itu saudara menetap dalam keberhasilan. Nah di sana saudara diperhadapkan dengan 7 bangsa Kanaan. Di mana 7 bangsa Kanaan ini menjadi permasalahan tersendiri buat saudara. Orang-orang dipakai untuk memproses saudara. Jadi Tuhan tetap mau proses saudara. Bagaimana bangsa Israel enggak punya pemimpin. Setelah Musa, setelah Yosua. Lalu bangsa Israel menghadap Tuhan. Lalu Tuhan memberi perintah bahwa, nah di sini mulai miss. Karena enggak ada pemimpin. Tiba-tiba Tuhan memberi kebebasan memutuskan. Kok Tuhan enggak pimpin ya? Biasanya ibadah dapat, biasanya doa dapat, ini enggak dapat. Tuhan memberi kebebasan memilih. Nah itu ujian datang sudah. Seperti Yesus dibawa iblis ke padang gurun. Dibawa roh ke padang gurun. Untuk iblis bawa Yesus. Tapi Yesus selalu memakai firman. Ada tertulis. Sehingga Yesus tetap memakai pemerintahan firman Allah dalam hidupnya. Saudara mengalami yang sama. Yesus setelah kepenuhan Roh Kudus, saudara setelah menerima berkat, hidup melimpah, sukses. Tuhan akan uji saudara, ada 7 bangsa Kanaan, masalah datang, setelah saudara punya kemampuan, nah saudara harus mengalahkan kemampuan itu dengan caranya Tuhan, dengan firman Tuhan, dengan tetap menyerah kepada Tuhan. Cara mendapatkannya pakai cara Tuhan. Musa menyerah, Yosua selalu berdoa, lalu mengelilingi Yeriko 7 kali tanpa berperang. Yang terakhir memakai musik, robohlah tembok Yeriko. Apakah yang diajar Tuhan selama 2 sesi kehidupan ini saudara lakukan? Nah bangsa Israel miss. Missnya adalah ketika diminta oleh Tuhan, diperintahkan Tuhan, bangsa Yehuda, suku Yehuda. Bangsa Israel menambahkan dengan suku yang lain. Sehingga setiap peperangan dengan 7 bangsa Kanaan menyisakan bangsa-bangsa itu. Setiap masalah yang saudara selesaikan bukan cara Tuhan sepenuh-penuhnya, menyisakan masalah. Ketika mulai saudara cawe-cawe punya pakai cara sendiri. Setelah itu saudara mulai menyembah berhala. Lalu saudara ingin punya keinginan hidup seperti orang dunia. Jadi saudara banyak permasalahan hidup, perkara hidup, perjalanan hidup yang saudara selesaikan dengan cara dunia. Saudara sudah melupakan bagaimana Tuhan mengajar saudara ketika pada periode padang gurun,
untuk menyerah kepada Tuhan. Tuhan tuntun jalan menuju kemana. Lalu menyelesaikan masalah periodenya Yosua dengan cara memilikinya dengan tuntunan Tuhan. Jadi segala sesuatu saudara selesaikan dengan cara Tuhan. Seperti Yesus, dia pakai firman Tuhan ada tertulis. Saudara tidak. Sebagai contoh, berulang-ulang saya katakan, dunia yang paling gampang saudaraku. Dunia itu mengatakan kalau memberi ketika sudah ada. Alkitab mengajarkan memberi dalam kekurangan. Ya ini bedanya saudaraku. Ya contoh yang paling gampang. Nah saudara mulai, tadinya memberi habis-habisan, sekarang enggak. Tadinya memberi itu mepetnya luar biasa untuk saudara, sekarang enggak, pelayanan yang dikurangin. Tadinya memberi ketika tepat waktunya pelayan membutuhkan, sekarang enggak, nanti aja. Tadinya di awal bulan, di akhir bulan sisanya. Bahkan dikurangi. Lalu saudara membeli yang lain dengan hasil uang saudara dapatkan yang mewah-mewah yang lebih buat saudara. Roh keserakahan duniawi memasuki hidup saudara. Di situ saudara jadi kejam, jadi tega. Nah di sana sisa-sisa dari 7 bangsa Kanaan itu yang akan terus menyerang saudara. Harta kekayaan yang saudara kumpulkan yang enggak berkenan kepada Tuhan akan menjadi harta seperti Kain yang menimbulkan Kain iri hati dan selalu menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap hina orang lain. Maka Habel dibunuh sama dia. Gitu saudaraku. Dan sebagainya. Nah itu adalah karakter saudara kembali. Karakter yang lama sebelum kenal Tuhan. Karena 7 bangsa Kanaan saudara selesaikan dengan cara saudara. Setelah itu saudara akan menolak perintah Tuhan. Karena sudah dicampuri. Adonat sudah enggak murni, iman saudara enggak murni. Pikiran saudara banyak, timbul pikiran jahat, hati saudara sudah penuh dendam, sakit hati dan sebagainya. Sudah pura-pura. Sudah ada tipu dusta, sudah kamuflase dan sebagainya. Persis seperti iblis, bapak daripada segala pendusta. Maka iblislah jadi bapakmu, itu namanya dirasuki saudara. Hidup saudara dikendalikan, pikiran saudara dikendalikan, perasaan saudara dikendalikan. Jiwa saudara dikendalikan, roh saudara ditawan oleh iblis. Karena roh Tuhan sudah undur dari saudara, roh Tuhan undur dari Saul. Halo. Roh Tuhan undur daripada Yudas. Yesus undur di kala sukses. Beda. Nah setelah roh Tuhan undur, pengaruhnya. Roh Kudus perjanjian baru tidak meninggalkan kita, tapi pengaruhnya. Dia tidak menginfluence saudara lagi, maka terjadilah penurunan kualitas rohani. Pikiran saudara semakin lama, semakin sama dengan dunia. Dan ketika saudara menerima perintah Tuhan, saudara bisa pada satu titik, saudara menolaknya. Enggak Tuhan nanti aja. Oh enggak Tuhan saya capek. Oh enggak Tuhan nanti aja ketika punya. Oh nanti aja, toh gereja enggak membutuhkan, toh begini. Saya punya pengalaman saudaraku, seringkali ketika Tuhan memerintah sesuatu, sesungguhnya saya tidak tahu sesuatu itu berguna buat orang itu. Pada suatu kali ketika saya pagi berdoa pada masa yang lalu, tiba-tiba Tuhan letakkan sejumlah uang untuk diberikan kepada teman pelayanan. Lalu pas pada waktu pagi itu saya berangkat ke teman itu, memang janji pelayanan. Lalu saya ketemu istrinya, dia buka pagar pintu rumahnya, dia lebih kaya dari saya. Dia lebih mampu dari saya. Lalu saya berikan uang itu jumlahnya enggak seberapa saudaraku. Tahu enggak saudara, istrinya bilang gini, kesaksian kemuliaan buat Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ham, tahu enggak kamu, supaya dia terima uangnya karena kami bersahabat, pelayan bersama, dibuka di depan saya. Ham, tahu enggak kamu, tadi pagi aku berdoa, aku minta uang untuk vaksin anakku yang masih bayi. Wow, jumlahnya persis seperti yang kamu berikan. Karena Tuhan berikan jumlah uang segini kepada temanmu ini.
Ternyata dia membutuhkan, padahal kalau secara realitanya dia punya mobil. Tapi sebenarnya keadaan bisnisnya sedang turun, dia butuh duit. Untuk vaksin anaknya aja dia belum bisa. Kita nggak tahu segala sesuatunya. Tuhan tuh maha tahu. Maka betapa pentingnya taat pada perintah. Menjadi saluran berkat. Melangkah bersama Tuhan. Di mana Tuhan akan memakai setiap langkah kita untuk memberkati banyak orang. Disuruh khotbah nggak mau. Padahal khotbah dia akan memberkati seseorang. Saya ingat cerita daripada penginjil Smith Wigglesworth yang di Inggris. Pada suatu hari ketika dia berdoa, tiba-tiba Roh Kudus bicara, kamu pergi ke taman ini. Smith taat, dia pergi ke taman itu. Cerita kisah penginjil Smith Wigglesworth ya. Saudara bisa cari bukunya, bisa cari juga di Google. Dia tuliskan itu. Anak mantunya yang tulis sebetulnya. Nah, dia duduk di taman itu. Ada bangku, dia duduk di sana. Dia diam. Beberapa waktu kemudian ada seorang anak muda duduk di sebelah dia. Lalu Smith ini iseng ngajak ngomong. Ngomong punya ngomong, tiba-tiba pemuda ini cerita kalau mau bunuh diri setelah ini. Lalu Smith itu memberitakan tentang Yesus, melayani anak muda ini. Dan anak muda ini tidak jadi bunuh diri. Setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku? Melayani lebih sungguh. Tanpa mau jadi roti dan anggur, roti terpecah, anggur tercurah. Sesungguhnya pelayanan kita bangun sendiri, saudaraku. Diminta khotbah mungkin di desa, di tempat orang susah, enggak mau. Padahal di tempat itu Tuhan ingin beracara, bukan khotbahnya dipertemukan dengan orang-orang yang harus dilayani. Saudaraku, saya akan cerita sebuah cerita kisah lucu yang barusan. Saya melayani di sebuah tempat. Keluarga ini keluarga besar, oma ini punya anak banyak. Lalu ada satu anak yang bukan anak Tuhan. Setelah saya khotbah, kita makan bersama, perjamuan kasih disediakan tuan rumah. Tiba-tiba saya diminta melayani saudara mereka yang bukan anak Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan itu tidak melihat rupa. Lalu saya dibawa ke sebuah ruang, ditemani oleh istri saya. Beliau ditemani oleh keluarganya dan anaknya. Lalu beliau berkonsultasi. Pak Pendeta, saya mau konsultasi. Oh, enggak apa-apa. Lalu beliau menceritakan bagaimana kejatuhan ekonomi suaminya. Lalu di rumahnya itu ada sesuatu. Beliau punya sixth sense. Tapi anehnya, Tuhan tuh buka apa yang terjadi. Saya enggak pernah ke rumahnya, bertemu baru pertama kali. Lalu Tuhan bicara A, B, C, D, saya sampaikan. Ibu itu begini. Pak Pendeta kok tahu? Itu yang saya temui makhluk jahat itu. Itu yang mengganggu kamu. Dan seterusnya. Sehingga keluarga ini beberapa kali itu konsultasi. Mereka bukan anak Tuhan. Lalu saya menemui lagi seseorang yang pekerjaannya sebagai ASN. Kalau peribahasa zaman dulu itu pembantu rumah tangga. Saudaraku, setiap kali kami persekutuan, setiap kali kami berkumpul bersama, beliau ini yang membantu
untuk tuan rumah memasak. Memang beliau ini pekerjaannya kalau zaman dulu dikatakan pembantu rumah tangga. Gitu. Seseorang yang bekerja di sebuah rumah tangga. Pada beberapa kali kami fellowship, tiba-tiba Roh Kudus tuh taruh gerakan di hati saya. Beri dia uang sekian jumlahnya. Saya lihat, oh ya Tuhan, orang ini memang hadir. Kayaknya orang ini kalau diberkati dengan uang segini, waduh Tuhan, cukup baik buat dia. Karena dia bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Lalu selesai persekutuan, selesai makan, kami mau berpisah, sudah mendekati saya mau pulang. Saya hampiri dia, saya berikan uang itu. Tahu enggak saudaraku, dia nangis. Waktu saya beri itu dia, makasih ya Pak Pendeta, makasih. Masih biasa. Setelah saya sampai di hotel, video masuk dari keluarga itu. Ibu ini nangis kayak orang itu. Gitu. Dia merasa mendapatkan kasih. Sama tuan rumah itu di video. Ini loh Bapak nangis gara-gara Bapak beri berkat. Bukan anak Tuhan. Dia merasakan sentuhan kasih Yesus. Tuhan sedang memperkenalkan diri kasih-Nya. Melalui langkah kita. Sehingga pemerintahan Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Pemerintahan Yesus. Ketika Yesus taruh sesuatu. Lalu kita lakukan. Yesus yang atur. Jangan kita yang atur. Lalu kita atur. Oh ya kalau gitu ngasihnya begini-begini. Oleh karena dia orang yang kurang mampu maka saya kasih segini aja. Lalu caranya ngasih gini. Oh mesti begini. Gak bisa begini. Diatur dengan cara dunia, pemikiran dunia. Memandang orang dengan rupa, muka, keadaan, situasi dia, ekonomi dia. Apa yang dia kerjakan sebagai apa. Status kita perhitungkan. Allah tidak memandang rupa, Yakobus tulis. Iman tidak memandang muka. Membuat ibu itu mendapat sentuhan kasih. Pemerintahan Yesus. Oleh karena kita mau diperintah pribadi Yesus di dalam kita. Kayaknya di sini tuh ada suara kasih uang sekian, kasih uang sekian, kasih uang sekian. Oh iya Tuhan, iya, makan dulu Tuhan. Gitu. Habis selesai makan saya kasih. Pulang saya dapat videonya. Usianya tua bukan muda saudaraku. Nangis dia saudaraku. Apakah hidup saudara diperintah oleh Tuhan? Ada masa ketika kita berhasil, Tuhan ingin pakai kita, setiap langkah kita itu menjadi berkat. Yang kita nggak tahu apa-apa. Seperti saya bertemu dengan teman yang membutuhkan uang, padahal dia punya mobil. Saya saat itu nggak punya apa-apa. Ibu ini yang bukan nggak punya uang, tapi menikmati kasih seorang anak Tuhan yang memperhatikan dia memberi uang bukan ala kadarnya. Jumlah pemberiannya cukup besar. Bukan saya terpaksa, enggak, memang ada dan uang itu ya biasa aja. Tapi bagi dia jumlah itu bagaimana orang menghargai dia. Karena dia cuma pembantu sederhana, orang sederhana. Oleh karena sederhana tidak mampu, maka dia bekerja sebagai pembantu. Sehingga ketika kita masuki sesi kemampuan kita sudah di atas. Kita akan menghadapi 7 bangsa Kanaan. 7 bangsa Kanaan itu menguji. Jadi itu adalah pasangannya di sini. Kayak botol dengan tutup. Ketika saudara datangkan, saudara memberkati orang, saudara di sini, awalnya di Mesir, saudara itu sulit memberkati orang. Ketika ada orang minta perhatian saudara, saudara karakter lama, saudara orang gak peduli dengan orang lain. Jadi proses pembentukan bukan hanya di padang gurun, bukan hanya zaman
Yosua, bukan hanya ketika diberkati, ketika kita sudah hidup di dalam berkat. Kita dipertemukan dengan bangsa Kanaan, di mana kita nggak boleh menambahkan, harus tetap taat seperti kita dipimpin di zaman Musa di padang gurun, seperti kita membangun pekerjaan, pelayanan pribadi kita apapun menjadi serupa dengan Kristus. Kemampuan kita diasah, tapi setelah itu nggak boleh lupa kita harus seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Nggak boleh dewasa di hadapan Tuhan. Tapi menyelesaikan tugas dari Tuhan dengan cara dewasa. Nah, banyak anak-anak Tuhan ketika sudah punya pengetahuan, dia memakai pengetahuan itu. Apabila seseorang merasa memiliki pengetahuan, sesungguhnya dia tidak memiliki atau belum memiliki apa-apa. Seringkali seseorang merasa memiliki pengetahuan bagaimana menghandle situasi, bagaimana melakukan sesuatu, tetapi sesungguhnya dia keluar dari kebenaran firman. Dia tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Karena dia dapat perintah, lalu dia atur perintah itu semaunya dia. Contoh paling gampang, Kain memberikan sebagian, Habel enggak yang sulung, enggak yang utama dikasih sisa. Enggak hari di awal tapi di bulan akhir. Lalu punya diri sendiri jauh lebih baik tanpa tanya Tuhan. Orang lain susah enggak peduli. Yang penting senang, mulai tampil flexing, tampil seronok, menyatakan diri, nih udah kaya, udah berhasil. Itulah Absalom. Absalom tampil di pintu gerbang kota pakai kereta besi, menyatakan kekuatan dan baju perang, dia dikawal 50 prajurit Kopassus. Menghakimi umat Israel. Menyatakan diri ketampanan, kekuatan, kehebatan dia. Sehingga sebagian besar orang Israel berpihak kepada Absalom karena Absalom menjatuhkan keputusan raja. Bukan mendukung keputusan raja. Inilah Kitab Samuel di mana bangsa Israel menjatuhkan keputusan Tuhan, bukan mendukung keputusan Tuhan. Mari kita tengok firman Tuhan, saudaraku. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Kita tinggalkan ya, kerusakan mereka enggak usah kita bahas. Ya, kita masuk ke perilaku kita sendiri. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepada Samuel, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami. Seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel mulai menentukan langkah sendiri. Menentukan sikap, menentukan apa yang akan datang. Menentukan apa yang harus dilakukan. Apakah itu terjadi pada saudara? Karena sebelum kitab ini, kitab-kitab sebelumnya itu menyatakan pemerintahan Allah. Tuhan bicara melalui para pemimpin. Tuhan bicara melalui orang-orang yang diurapi. Saudara nggak mau lagi. Seperti kita hakim tulis. Mereka menolak perintah Tuhan. Nah, ketemu di kitab Samuel, mereka ingin menjadi sama dengan orang lain, sama dengan orang dunia. Ukurannya bukan firman Allah lagi, landasan hidupnya tidak melangkah oleh karena firman Allah. Sehingga pemerintahan dijalankan bukan karena perintah Allah, tapi perintah raja yang memerintah dia. Bisa pekerjaannya, bisa uangnya,
bisa teman-temannya, rekan bisnisnya. Sehingga banyak orang ketika diberkati, aduh aku nggak bisa, aku lagi meeting. Aduh aku nggak bisa, aku mau ke luar negeri. Aduh aku nggak bisa. Jadi kalau bisa aja, Tuhan jadi sisa. Maka Kain yang terjadi, sebagian. Lalu mulai mengambil yang terbaik, menjatuhkan kebenaran. Jadi Absalom menyuarakan suara-suara yang menjatuhkan untuk orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dipakai, pelayanan-pelayanan yang dipakai, di mana Tuhan sudah bekerja. Bahkan orang itu dimenangkan, didewasakan, dididik oleh gereja itu atau oleh pastor itu. Mereka menjatuhkannya, itulah Absalom. Absalom dididik, diajar, dibesarkan oleh Daud. Tapi Absalom menjatuhkan Daud di pintu-pintu gerbang dengan memamerkan kekuatan dia. Absalom ingin menjadi dominan. Kembali lagi kita hakim-hakim. Dewa Baal, dewa Asitoret menguasai, spirit dominan menguasai. Sehingga dia menggait banyak orang, termasuk Yoab. Dia dapatkan hatinya. Sehingga Yoab seringkali memberontak terhadap Daud. Oleh karena perbuatan saudara, pelayanan rusak, pelayanan jatuh. Hati-hati. Saudara enggak berhadapan dengan pelayanan, saudara berhadapan dengan pemilik pelayanan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini kebenaran. Ketika seorang hamba Tuhan saudara jatuhkan, pelayanan Tuhan jatuhkan, saudara, Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan bangun kembali. Tapi saudara tidak pernah lagi dibangun sama Tuhan. Melalui pelayanan seperti ini, bahkan melalui pelayanan yang lain, saudara tidak bisa dibangun. Kenapa? Saudara punya pemerintahan sendiri, saudara punya pemikiran sendiri. Bahkan firman Allah selalu dikatakan ini masuk akal. Yang lain itu Bapak ngomong gak masuk akal. Ini yang benar. Gak dikonfirmasi ke Tuhan. Semua dengan logika. Tetapi orang benar merendahkan diri. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku. Mungkin orang itu salah, mungkin pelayanan itu salah, mungkin gereja itu salah, mungkin pastor saudara salah, tapi tidak bagian saudara mengusiknya, apalagi menjatuhkannya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Samuel tetap dibela Tuhan walaupun keluarganya korat-karit dia. Bangsa Israel yang Tuhan mengatakan, yuk kita bacakan itu. Tolong dilanjutkan ayatnya. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ya hamba-hamba Tuhan, kalau terjadi seperti ini pemberontakan, berdoa aja. Nanti keputusan Tuhan yang diberikan kepada mereka memberontak. Bukan bagian kita hamba-hamba Tuhan. Jangan hard feeling. Tuhan mengajar banyak dalam pelayanan ini. Sama dengan kita membawa gerobak atau kita kereta dengan gerbong. Setiap orang yang naik itu akan berjalan bersama kita. Tapi setiap orang yang tidak naik tidak akan berjalan bersama kita. Apalagi yang melempari kita dengan kotoran seperti Simei. Yang melempari Daud ketika mengalami kesusahan. Tapi akhirnya Daud tetap mengampuni Simei.
Simei yang benar atau Daud yang benar? Daud itu berdosa loh dalam hukuman Tuhan. Tetapi Simei akhirnya dibunuh. Akhir hidupnya. Dipenggal kepalanya. Bukan oleh Daud. Tuhan akan berhitung terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran. Tuhan akan memperhitungkan setiap air mata walaupun kau berdosa ketika kau datang kepada Tuhan. Tuhan akan bela setiap orang yang datang kepadanya. Karena dia Tuhan pembela buat kita ketika kita sujud di altarnya. Merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari perbuatan yang jahat. Maka aku akan memulihkan mereka. Janji Tuhan kepada Salomo ketika awal dia berdoa kepada Tuhan. Umatku, atasnya namaku disebut, merendahkan diri, mencari wajahku, dan meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan memulihkan mereka dan meneguhkan mereka. Tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat salah. Tapi kesalahan tidak boleh dibawa justifikasi. Ketika saudara mengkoreksi justifikasi, sekali lagi saya ingatkan, coba lihat hati saudara. Adakah kebencian? Adakah iri hati? Adakah karakter-karakter salah di Alkitab yang saudara miliki? Ataukah saudara memang enggak mau dididik lagi? Sehingga saudara harus punya pemerintahan sendiri? Itu pertanyaan yang besar. Karena akibatnya seumur hidup saudara, saudara akan mengalami kesulitan. Oleh karena pemerintahan yang saudara tetapkan sendiri. Bangsa Israel itu ancur-ancuran gara-gara pemerintahan raja yang mereka minta. Sampai ditawan di Babel. Ketika Musa, Yosua sampai di tanah Kanaan sebelum raja. Bangsa Israel selalu Tuhan bangkitkan nabi-nabi. Hakim-hakim. Tetapi setelah memiliki raja, bangsa Israel tidak punya hakim-hakim, tidak punya Nabi Musa, tidak punya pemimpin Yosua. Bangsa Israel cuman dikirimi yang namanya nabi-nabi, termasuk raja yang salah. Dan ketika raja salah, bangsa Israel menerima akibat daripada kesalahan rajanya. Ketika pemerintahan yang saudara letakkan itu melakukan kesalahan, itu saudara akan menerima akibat kesalahan itu. Hati-hati saudaraku. Mari kita tengok firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Coba saudara perhatikan ini dulu. Tuhan bicara, dengarkan Samuel. Sepertinya benar. Sepertinya kita didukung Tuhan. Karena saudara tetap diberkati. Saudara tetap perkasa. Saudara tetap berhasil. Tetapi pemerintahan atau keputusan yang saudara ambil, hidup saudara itu akan dibawa yang namanya 7 bangsa Kanaan yang akan terus mengganggu, bahkan menghancurkan kehidupan saudara. Jadi hati-hati dengan permintaan saudara. Apabila engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah segala sesuatu, percayalah kamu sudah menerimanya. Dengan kata lain, apabila engkau tinggal di dalam jalan-jalanku, apa yang ada di hatimu aku beri. Itu dikatakan pada Raja Daud. Ini itu sudah aku beri. Kalau kurang minta. Baca itu, garis bawahi. Itulah nikmatnya. Itulah hebatnya. Itulah privilege Allah buat kita. Tinggal kita minta, tapi harus selaras dengan firman. Harus sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tuhan ingin ke kanan, kita harus ke kanan. Tuhan ingin kita masuk lorong, merendahkan diri, ya rendahkan diri. Gak terus melompat, tidak melewati lorong. Mengambil jalan sendiri, gak akan nyampe. Karena
Saudara kalau nggak melewati lorong, itu di situ tuh binatang buas semua. Saudara harus bertempur dengan binatang buas setiap saat sampai saudara mati. Disitulah kegagalan Saul, disitulah kegagalan Daud, termasuk Raja Hizkia. Hampir semua raja-raja itu gagal. Musa itu gagal, dia memukul yang namanya batu. Yosua itu tidak bisa menjadikan bangsa Israel tidak menyembah berhala. Gagal dalam pekerjaan Tuhan gak masalah, tapi gagal mengikut Tuhan masalah besar buat kamu. Bisa kemungkinan ujung kamu seperti Saul, seperti Yudas. Hati-hati dengan yang kamu minta. Harus sesuai selaras dengan firman. Harus benar-benar meraba hati Tuhan. Kalau Tuhan berkata cukup ekonomimu sampai segini, aku gak akan naikkan lagi. Cukup sudah. Kalau naik itu akan menjerumuskan kita atau anak-anak kita. Berapa banyak gereja megachurch yang akhirnya berkeping-keping hancur menjadi debu. Keluarga berpisah penuh kepahitan, berkelahi. Masing-masing punya jalan sendiri, bahkan tidak tegur sapa lagi. Bahkan orang tua dengan anak berkelahi, didamaikan dengan Pak Pendeta dengan posisi ketua gereja pun dia nggak bisa. Akhirnya anak dengan full timer itu juga memisahkan diri, berpisah jalan, berkeping-keping lagi. Pisah harta, pisah aset, pisah pelayanan, pisah jemaat, pisah rekening. Apalagi? Apakah itu kehendak Allah? No. Karena semuanya enggak dibawa sujud di altarnya dengan meneteskan air mata. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, berbalik dari setiap kesalahan yang kita buat. Karena di atas kita ada nama Yesus, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan mencari wajahku. Dan berbalik dari perbuatannya yang jahat. Maka aku akan pulihkan mereka dan meneguhkan mereka. Sehingga Salomo itu ingat pesan Tuhan itu, dia berbalik dari membangun rumah berhala, selamat dia. Kitab Pengkhotbah menceritakan, dia sebutkan semua kemampuan dia, sampai dia katakan segala sesuatu di bawah matahari seperti menjaring angin, semuanya sia-sia, itu intinya. Tapi takut akan Tuhan, permulaan dari hidup. Saudaraku, mari hari ini perenungan firman ini menjadi proses pembelajaran buat kita. Apakah kita punya pemerintahan sendiri, melakukan segala sesuatu dengan kemampuan sendiri, keinginan sendiri, cara sendiri, sudah enggak membawa lutut kita di hadapan Tuhan, sudah tidak selaras dengan firman. Segala sesuatu kita yang lebih besar, bukannya Yesus makin besar kita makin kecil. Keinginan, kebutuhan, kesenangan, semuanya kita. Sedang Tuhan semakin mengecil. Apabila itu terjadi, saudara bisa menjadi seperti Salomo. Di mana Tuhan berfirman, umatku atasnya namaku disebut. Merendahkan diri dan mencari wajahku. Dan berbalik dari jalan-jalan jahat yang keliru saudara lakukan. Enggak apa-apa, pakai lutut seperti Daud. Mengakui dosa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka aku akan memulihkan dan meneguhkan mereka. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mari saudara, kita
Datang kepada Tuhan. Kembali pada pemerintahan Tuhan. Apabila saudara sudah melakukan pemerintahan sendiri, jangan minta yang macam-macam. Periksa apakah ada karakter yang lama. Seperti ketika belum mengenal Tuhan. Apakah ada banyak kejahatan yang kita lakukan. Sehingga kita semakin buruk perilaku kita. Kualitas rohani menurun, hubungan sama Tuhan buruk. Moral kita menurun, segala sesuatu Tuhan makin kecil. Kebutuhan kita, keinginan kita, kebenaran semua itu kita yang lebih besar. Lalu tidak ada pembaruan akal, budi, roh dan pikiran. Yang diperbarui roh dan pikiran, Paulus tulis. Baharui hatiku. Tidak ada pertumbuhan karakter rohani. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari teman-teman, inilah saatnya Tuhan memanggil teman-teman datang ke altarnya. Balik kepada Tuhan, balik pada pemerintahan Tuhan, balik pada pemerintahan firman Tuhan, balik dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, balik punya kepekaan apa yang Tuhan inginkan. Lalu mulai melakukan perjalanan walaupun awan sekepal. Oleh karena kita berbalik, oleh karena kita mencari wajah Tuhan, oleh karena kita merendahkan diri, oleh karena atas nama kita, nama Tuhan disebut, Tuhan akan memulihkan kita. Kita akan bertumbuh semakin dewasa, disukai Allah dan disukai manusia seperti Yesus. Amin saudaraku. Izinkan sesuatu terjadi ketika kita datang ke altarnya, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Sehingga sesuatu yang terjadi, itu adalah pemulihan buat kita. Dan Tuhan akan meneguhkan kembali setiap langkah kehidupan kita. Oleh karena Yesus adalah Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.